tantangan yang dihadapi nih Mbak kira-kira untuk perempuan khususnya di era digital transformasi ini seperti apa sih kira-kira Mbak? Jadi ini kita bahas soal hari ini kita ada yang namanya Women Empowerment Conference. Jadi intinya pada acara hari ini itu tujuannya adalah untuk memberikan banyak sekali penjelasan-penjelasan dari berbagai bidang kepada para perempuan, khususnya ini juga ada putri-putri Indonesia di sini, dari para pakar-pakar yang memang sudah pengalaman lebih dulu terhadap mereka, yang bisa juga menjadi inspirasi bagi para perempuan ini. Kira-kira ini loh niche saya, ini loh passion saya ingin melakukan hal-hal yang si A lakukan atau si B lakukan. Dan sebenarnya kan untuk melakukan pengalaman tersebut kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Apa itu caranya, tantangannya seperti apa, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Sebenarnya dengan adanya transformasi teknologi di sekarang lebih heavily, lebih besar lagi mengenai sosial media ini justru bisa menjadi sebuah peluang yang besar, khususnya kalau kita bicara soal perempuan. Kita bisa menjadi perempuan yang terus bisa menginspirasi perempuan lain. Bisa tidak hanya kita harus keluar rumah, dalam rumah pun misalnya kita bisa menjadi seorang perempuan yang jago masak, misalnya kita bisa sharing resep masakan yang kita punya kepada perempuan lain. Contohnya seperti itu, sehingga perempuan lain bisa lebih berdaya. Dan saya juga harapannya adalah dengan adanya dengan adanya era teknologi sekarang ini, tentu kita bisa memanfaatkan secara positif untuk kebaikan perempuan lain. Kita ini sebagai perempuan tidak bisa hanya one woman show, tidak bisa hanya sendirian saja. Kita sebagai perempuan harus terus juga bisa menjadi pemberdaya perempuan lain, sehingga kita bisa sama-sama maju. Nggak ada yang namanya superwoman, tapi seharusnya ada super team. Nah, di Indonesia ini kalau dengan banyaknya perempuan yang terus menginspirasi perempuan lain, mengajak perempuan lain berkolaborasi untuk suatu hal yang positif, menggunakan sosial media, menggunakan teknologi, alangkah efek itu tidak hanya untuk diri kita sendiri ataupun orang di sekitar kita, tapi dengan adanya teknologi bisa lebih multiplier lagi efeknya. Ini kan sedikit berbicara soal data yang keterwakilan perempuan misalkan baik itu di parlemen, di kementerian atau di badan instansi ini kan masih minim, mayoritas kan laki-laki ini. Kedepannya apakah memang harus ada kesadaran diri dari perempuan untuk berani speak up ataupun berani ambil bagian, khususnya bagi teman-teman di Putri Indonesia maupun generasi yang akan datang, seperti itu gimana? Itu pertanyaan yang baik sekali ya. Ini yang menjadi sebuah hal yang saya terus suarakan bersama dengan organisasi saya, keterwakilan perempuan di bidang apapun, juga di bidang politik tadinya. Karena kita selalu menjadi kelompok marginal atau minoritas gitu kan. Yang pertama tentu perempuannya sendiri harus punya keinginan, passion, keinginan dan kemauan untuk bisa selalu berkontribusi di bidang apapun seperti itu. Karena ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan yang baik untuk diri kita dan perempuan lain, tentunya kita harus ikut melakukannya itu kan. Yang kedua, itu harus ada supporting system dari sekitarnya, dari para lelaki khususnya, ayah mereka, suami mereka, anak laki-laki mereka. Karena dengan adanya dukungan dari ayah membolehkan contoh anaknya untuk bersekolah tinggi, suaminya membolehkan istrinya untuk mengambil gelar pendidikan yang lebih tinggi, tentu itu akan menjadi sebuah kemajuan untuk perempuan itu sendiri, selain kemauan itu perempuan ya. Jadi memang harus ada supporting system di mana laki-laki ikut mendukung dan mensupport ketika seorang perempuan ingin berkarya. Jadi nggak bisa hanya kerja seorang perempuan saja dan kelompok perempuan saya, tapi juga harus ada dukungan dari kaum laki-lakinya juga seperti itu, sehingga bisa lebih maju lagi. Dan dengan adanya hal-hal seperti itu, tentu perempuan akan lebih maju lagi. Karena saya yakin banget ketika seorang perempuan itu harus mencapai sebuah posisi tertentu, yang misalnya itu adalah posisi yang jarang sekali ada perempuan di situ, pasti effortnya itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Gitu. Jadi kita harus punya keyakinan sebagai perempuan, keinginan, kemauan, dan juga implementasikan dengan baik, berstrategi dengan baik, mengisi diri kita dengan baik. Kemudian kita minta support juga dari sekitar kita, terutama laki-laki, untuk mendukung kita mencapai karya kita gitu.